Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat dan terus semangat ya untuk bertani porang. Nah, di video kali ini saya akan berbagi sedikit ke teman-teman. Kemarin ada subscriber yang bertanya ke saya, apakah ketika kita tanam porang menggunakan mulsa jauh lebih baik atau tidak, teman-teman. Nah, kemarin saya bilang begini, teman-teman. Saya tanam memang tidak ada yang menggunakan mulsa. Kenapa? Karena tahun lalu memang saya tanamnya agak mepet, sudah di bulan Oktober, dan memang saya belum persiapan untuk pengolahan lahan dan segala macam. Jadi memang keterbatasan waktu. Jadi saya tidak menggunakan mulsa begini ya teman ya. Jadi lahannya seperti ini memang ya apa adanya begitu teman. Tinggal kita olah lahan, kita kemburkan saja, kemudian kita baru tanam di lahan teman-teman. Jadi memang nggak pakai mulsa. Nah, menurut saya ketika kita menggunakan mulsa memang ada keuntungan tersendiri ya teman-teman. Seperti ini, ketika kita menggunakan mulsa, rumput yang di samping-sampingnya seperti ini, misalkan ini pohon porang ya, jadi di sekeliling ini memang tidak ada lagi, karena mulsa kan otomatis dia cuma di lubangnya segini teman-teman. Jadi paling rumput itu cuma di sini ya. Jadi untuk biaya pengolahan, biaya ini menyiangi rumputnya itu tidak ada. Jadi kita bisa kerjakan sendiri. Kalau misalnya kita pakai mulsa, kita bisa kerjakan sendiri untuk membersihkan rumputnya. Tapi kalau misalnya kita nggak memakai mulsa seperti ini, kita ya agak keberatan kalau tidak minta bantu orang, teman-teman. Nah, tahun lalu ya, ini pengalaman saya, kalau misalkan kira-kira 1 hektar ya teman-teman, kita omongin misalkan 1 hektar, kita nyuruh orang 10 orang, 1 hektar itu habis waktu 5 hari ya udah 5 juta teman-teman. Jadi biaya kos untuk perawatan atau pembersihan gulma di tanaman porang ini cukup tinggi ketika tidak menggunakan mulsa ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman tanamnya nggak terlalu banyak ya mungkin bisa nggak menggunakan mulsa dan menyayanginya pun cukup sendiri saja, nggak masalah. Tapi kalau dalam skala cukup besar itu memang bagusnya ya kita pakai mulsa saja agar kita tidak kewalahan dalam penanganan gulmanya teman-teman ya. Jadi itu pengalaman saya, dan kemarin bilang begini, kalau untuk pertumbuhannya seperti apa Bang, dia bilang seperti itu. Jadi kalau pertumbuhannya saya rasa cukup imbang ya teman-teman, cukup imbang. Yang penting pengolahan lahannya itu baik. Artinya ya tanahnya kita harus digemburkan dulu. Kita harus gemburkan dulu, walaupun tidak pakai gulutan-gulutan, yang penting tanahnya itu kita gemburkan dulu teman-teman. Ya, kita gemburkan dulu. Nah, ini tanaman-tanaman yang tahun kemarin yang memang tidak dibongkar. Nah, kalau yang ini memang tahun kemarin sudah dibongkar dan sudah dijual. Nah, ini ditanamin lagi. Ini ditanamin lagi. Dan memang kalau yang ditanam musim ini memang jauh lebih cepat pertumbuhannya. Artinya kalau dia tanamnya bulan Oktober, itu paling bulan November sudah muncul tunas, dan sekarang Desember sudah seperti ini teman-teman. Sudah seperti ini. Tapi kalau yang tanaman tahun lalu nggak dibongkar ya, nggak dibongkar seperti ini. Kalau yang nggak dibongkar itu seperti ini. Jadi ya tidak rata. Ada yang masih tunas seperti itu, ada yang sudah tinggi, ada yang masih belum keluar daun seperti ini, ada yang masih keluar daun seperti ini ya. Nah, ini pun kita lagi minta bantu orang tuh, lagi istirahat di sana tuh. Lagi istirahat di sana. Lagi istirahat di sana. Nah, memang cukup menguras biaya untuk pembersihan lahan ini teman-teman. Nah, memang untuk menanam porang itu memang kita cukup perlu waktu ya. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan tanaman porang ini. Tapi kalau waktunya mepet ya udah, kita tinggal olah lahan kemudian kita tanam saja, nggak usah dibikin ribet dan nggak usah dibikin repot
Yang penting kita harus mencoba teman-teman. Kalau sudah kita coba tahun ini ya tahun lalu bisa buat pembelajaran. Tapi kalau kita nggak mau mencoba atau nggak berani mencoba, nanti kita akan bertanya terus. Kita akan bertanya terus, dan padahal guru terbaik itu memang pengalaman sendiri teman-teman, bukan katanya-katanya. Jadi pengalaman kita sendiri itu jauh lebih baik daripada katanya orang seperti ini, padahal belum tentu. Nah, di bulan Desember ini saya masih nanam. Dan banyak teman-teman yang bilang ke saya, "Bang, saya masih nanam, gimana nih, nanti bisa tumbuh nggak?" Saya bilang, udah tanam aja, yang penting bibitnya kita karantina dulu. Ketika kita kita tanamnya masih sudah tinggi seperti ini, sudah tinggi itu, kalau kita dapatnya seperti ini kan otomatis nanti sudah layu sampai rumah. Kalau sudah layu ya kita harus karantina dulu. Kita sudah segar, sudah ada tumbuh akar baru kita tanam. Insya Allah nggak kalah dengan yang mereka tanam menggunakan bibit dari umbi yang belum tumbuh, ataupun bibit kata yang belum tumbuh atau paling baru tunas teman-teman. Nah, ini ada juga yang nggak tertanam. Wah, ini cukup besar sebenarnya, tapi ini nanti saya pindah. Yang seperti ini saya pindah, ini pun terlalu rapat nih ya. Ini paling cuma 1 jengkal aja. Tahun lalu memang saya agak kelebihan bibit, lahan belum siap dan bibitnya banyak, ya udah saya tanam di sela-sela seperti ini pun saya tanami. Dan ada sebagian yang saya pindah. Tapi karena terlalu banyak ya nggak bisa kita pindah semua. Ya udah apa adanya. Leren madang sih. Leren madang. Nah, teman-teman, untuk alamat di tempat saya ini, saya berada di Desa Kaligondang ya. Desanya Desa Kaligondang, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Dan alhamdulillah ya banyak teman-teman petani porang yang sudah berkenan singgah ke gubuk saya. Ya, tempat saya memang seperti ini teman-teman, tempatnya di pegunungan, di desa, di pelosok. Memang akses jalannya pun tidak mendukung ya. Artinya akses jalannya itu belum aspal ya, baru cor, tapi cornya ya lumayan bagus lah daripada tahun-tahun sebelumnya teman-teman. Jadi kalau mobil ya tetap masih bisa masuk sih. Sampai ke lahan sini pun mobil masih bisa sampai lahan ini teman-teman. Tapi memang jalannya agak menanjak karena di pegunungan ya. Itu di sana pinggir hutan, kemudian di sini lahan masyarakat. Itu kalau kita mau jalan ke sana, di sana sudah tinggi sekali ya. Sudah tinggi sekali, dan tingginya pun sudah melebihi saya. Karena di samping-sampingnya itu ada pohon-pohon tinggi, jadi pohon porangnya ikut tinggi karena termasuk di bawah naungan. Oke teman-teman ya, mungkin video kali ini itu saja ya, nggak usah panjang lebar. Yang penting video ini mungkin nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.